Baiklah anak-anak, gimana kabar kalian hari ini ya? Jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, mohon izinkan Bapak untuk perkenalan diri ya. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi nama Bapak lengkapnya Hasbi Maulana Alfat Anam. Ya, bisa kalian panggil Hasbi nggak apa-apa, Maul nggak apa-apa, Alfat juga nggak apa-apa, Alpat ya kalau mengikuti aksen Jawa ya, Alpat juga bisa Anam. Tapi yang terpenting jangan lupa satu, pakai pak ya. Jadi biar kalian ini nggak terbiasa ngelama gitu loh, jambal gitu kan kalau bahasanya orang Jawa. Nah seperti itu. Nah kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yaitu adalah mengenai salah satu surah. Surah apakah itu? Ya, surah ini mengenai tentang dua buah yang dibahas pada awal ayatnya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Namun apakah makna sebenarnya kita akan membahas tentang buah-buah tersebut? Nah, tentu tidak ya. Maka di sini Bapak akan menjelaskan kepada kalian semua tentang atin. Nah, jadi apa sih atin itu? Nah, teman-teman, atin itu adalah berarti buah tin. Nah, yang dimana surat ini terdiri dari 8 ayat. Kira-kira ada yang tahu nggak ini surat keberapa? Iya benar, surat ke-95 dalam Al-Quran. Dan ini termasuk surat yang diturunkan di, ya kalau secara geografis di Mekah ya, karena surat ini tergolong pada jenis Makkiyah. Begitu teman-teman. Jadi selanjutnya marilah kita membaca surat Atin bersama-sama ya. Yuk mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah selanjutnya kita akan menjabarkan atau mengartikan tentang atin. Jadi kita nanti bisa mengetahui kira-kira apa sih yang dimaksud atau disampaikan oleh atin ini. Nah mari kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama wattini wazaitun, yang mana berarti demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian yang kedua waturi sinin, dan demi bukit atau gunung Sinai. Kemudian yang ketiga wahadzal baladil amin, yang berarti dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kemudian yang keempat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mana berarti maka sungguh kami atau Allah telah menciptakan manusia dengan atau dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau yang paling baik, sebaik mungkin lah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah Tsumma radadna wa asfala safilin, yang mana berarti kemudian atau lalu kami mengembalikan mereka kepada tempat yang serendah-rendahnya atau yang sehina-hinanya.
yaitu apa? Yaitu neraka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang berarti namun terkecuali orang-orang yang golongan orang yang beriman dan senantiasa berbuat kebaikan, yang mana mereka ini pahalanya terus mengalir tiada putusnya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah fama yukadzibuka ba'du biddin, yang mana artinya maka apakah yang mereka dustakan tentang hari pembalasan itu, padahal telah jelas seluruh keterangan yang ada tersebut. Dan yang terakhir adalah alaihissallahu biahkamil hakimin, yaitu Allah ialah hakim yang paling adil. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman, anak-anak, bahwasanya dari sini dalam surat At-Tin ini Allah menyampaikan beberapa pesan kepada kita untuk pedoman hidup kita, yaitu untuk menjadi insan yang lebih baik. Jadi memang kita diciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya, kita sebagai manusia. Nah itu, namun bukan berarti kita boleh mentang-mentang diciptakan yang paling baik kemudian kita bisa semena-mena terhadap makhluk lainnya. Namun pada kenyataannya kita jangankan kepada makhluk lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan apapun itu, kepada sesama manusia saja kita masih banyak bermasalah. Entah mulai dari yang kita memulai permasalahannya, kita memperpanjangnya, kita membesar-besarkannya, atau juga dari orang lain sebaliknya yang melakukan hal-hal itu terhadap kita. Nah, maka disinilah kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan antara kita terhadap Allah dan juga makhluk Allah yang lainnya. Nah, selain itu kita juga harus memperbanyak amal sedekah untuk berkat atau untuk bekal kita menuju pada akhirat, agar nantinya kita tidak dimasukkan kepada neraka. Ya walaupun tidak ada jaminan ya teman-teman, tidak ada jaminan memang terkait kita akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Sebab orang terbaik pun atau seperti para ulama-ulama yang itu ilmunya sudah tinggi sekali ya, dan juga sangat alim, itu saja masih bisa dimasukkan ke neraka. Nah begitu. Ada juga suatu kasus ketika dimana seseorang terlihat itu atau dilihat orang lainnya sangat alim, orang itu. Nah, namun ternyata kok dimasukkan kepada neraka. Nah, ternyata semasa hidupnya itu memang dia ini benar terlihat alim, namun dia itu ibadahnya riya. Nah, jadi dia ingin beribadah hanya karena dilihat orang lain, begitu teman-teman, bukan karena Allah, bukan karena mengharap ridho atau mengharap hal baik lainnya, namun malah hanya mementingkan satu hal, yaitu agar dilihat orang atau dianggap orang itu wah baik, wah alim, begitu. Nah seperti itulah kira-kira kita mengambil hikmah dari surat At-Tin ini. Jadi kita juga harus percaya ya akan adanya hari pembalasan. Maka ya itu tadi, kita harus memperbaiki amal, memperbaiki sholat, tidak sesukanya sendiri,
cinta kepada makhluk siapapun itu, apalagi kepada sang pencipta. Nah, begitu ya anak-anak. Selain itu, karena tadi kan sudah Bapak bahas tentang apa yang disampaikan oleh Atin ini. Nah, ada tambahan lagi bahwasannya ada pada ayat terakhir atau ayat ke-8, yaitu menerangkan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Jadi kita tidak perlu risau masalah kata orang seperti ini, kata orang seperti itu. Yang penting kita yakin bahwa kita beribadah sepenuh hati, ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap imbalan upah, tidak mengharap dipandang tinggi, dipandang baik, dipandang alim oleh orang lain. Itu maka kita insya Allah bisa dimasukkan pada surga. Namun selain itu kita juga harus banyak-banyak berdoa, sebab Allah lah yang paling adil, Allah lah yang pantas menentukan semua ini. Jadi tidak perlu risau ya masalah yang tadi perkataan orang lain seperti itu. Setelah itu kita akan mereview kembali materi di awal kita tadi ya, tentang urutan Atin, kemudian surat apa, berapa ayat. Nah, tadi telah Bapak sebutkan bahwa Atin itu ada sekitar 8 ayat. Kemudian surat ini tergolong jenis surat Makkiyah atau yang secara geografis diturunkan di Mekah ya. Kemudian surat ini adalah urutan surat ke-95, yang lebih tepatnya sebelum Al-Buruj dan setelah Al-Quraisy. Nah, kemudian surat ini berarti buah tin. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Bapak harap kalian semua bisa belajar dari sini bahwasannya kita sebagai makhluk yang sudah diciptakan paling baik justru bisa menjaga amalan dan iman kita. Tentu bukan untuk Bapak ya teman-teman. Anak-anak melakukan itu semua bukan untuk Bapak, tapi untuk kalian sendiri. Seperti kalian rajin mengerjakan tugas, nah itu kan kalian nilainya dapat ya untuk kalian sendiri gitu. Ya, memang yang ngasih Bapak, cuman kan ya begitu yang menikmati kalian. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya, cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait materi kita hari ini mengenai surat Atin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.